Shalom, selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat hari ini saudara berada, dan dalam keadaan apapun saat hari ini saudara berada, ingat saat hari ini, walaupun kita dalam persoalan, kelam kabut sedang ada pada bangsa dan negara kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita akan memanggil namanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama-sama berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Percaya dan imani, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus ada bersama dengan kita semua. Apapun keadaan kita saat hari ini, tetap berseru, panggil nama Yesus, undang Yesus, dia akan segera menghampiri dirimu. Bersemangatlah menghadapi situasi seperti sekarang ini.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak ketemu dengan Bapak Ibu. Doa kami Bapak Ibu tetap sehat-sehat. Amin. Pujian yang baik tadi baru kita dengar, kita pujikan bersama-sama. Di saat kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ada beban yang berat, gelisah, kalang kabut, pujian tadi mengajarkan kepada kita supaya kita datang kepada Yesus, supaya kita berseru kepada Yesus sesuai dengan firman Tuhan minggu yang lalu, supaya kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini merupakan hasil doa kami, saya dengan Ibu Gembala. Kami sudah berkomitmen setiap sore kami berdoa untuk bangsa dan negara dan juga untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga kami keluarga hamba Tuhan. Sudah 12 hari kami melaksanakan itu. Dan doa kami intinya ialah supaya goncangan yang ada di negara kita ini cepat selesai. Kemudian yang sehubungan dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, doa kami ialah supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian kuat menghadapi goncangan. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang ingin kuat menghadapi goncangan? Atau ingin terus digoncang? Saya percaya Bapak Ibu tidak ingin mengalami goncangan dalam hidupnya. Itu sebabnya pagi hari ini sebagai dasar firman Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu yang ada Alkitab silahkan dibuka. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ayat ini sudah familiar, Bapak Ibu mungkin sering membaca, bahkan oleh guru-guru sekolah minggu sering diceritakan ayat-ayat ini. Tetapi firman Tuhan itu senantiasa baru dalam kehidupan kita. Hati saya digerakkan membaca ayat ini, merenungkan kita kembali. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 31. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, kuat menghadapi goncangan. Kuat menghadapi goncangan.
Setiap kita atau Bapak Ibu dan saudara sekalian pasti pernah mengalami goncangan dalam kehidupannya, baik oleh karena masalah ekonomi, baik oleh karena masalah keluarga, baik oleh karena masalah pekerjaan, bisnis atau usaha, baik kalau anak muda mungkin masalah hubungan satu dengan yang lain, atau juga yang sekarang ini kita sedang mengalami goncangan masalah kesehatan. Nah, berbicara tentang goncangan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Misalnya di bumi ini Bapak Ibu kita sering mengalami goncangan. Goncangan yang terjadi oleh karena diakibatkan barangkali gempa bumi, ya, tsunami, gunung meletus, ya, yang baru saja terjadi, ada tsunami. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengguncang dunia atau bumi ini dan dapat membuat kita takut, cemas karena kejadian itu. Kemudian goncangan yang kedua, mungkin goncangan sehubungan dengan dunia ini, goncangan ekonomi dunia ini. Bukankah dunia juga pernah digoncang masalah ekonomi, sehingga imbasnya adalah masyarakat yang ada di bawah. Kemudian goncangan rumah tangga, bukankah kita juga sering mengalami goncangan dalam rumah tangga? Kita dapat menggali, kita dapat melihat informasi yang terjadi di negara-negara yang lain. Angka perceraian semakin meningkat. Ini menunjukkan peningkatan yang tajam. Selain itu kita juga dapat melihat kehidupan anak-anak muda yang hancur dikarenakan karena kehidupan rumah tangga yang berantakan. Kemudian yang terakhir adalah goncangan di dunia kesehatan yang terjadi, yang kita alami saat-saat ini. Beberapa tahun yang lalu kita juga digoncang dengan adanya virus flu burung. Terus apa itu malaria itu yang akibatkan malaria itu nyamuk, ya. Itu juga merupakan goncangan yang terjadi. Dan saat ini kita sedang digoncang dengan adanya virus corona. Bahkan semua menjadi heboh, tidak termasuk orang tua, anak muda, anak-anak bahkan juga heboh tentang virus corona ini. Tidak hanya dunia, tidak hanya di kota, bahkan di pelosok-pelosok saat ini sedang digoncang dengan virus corona. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, bagaimana caranya kita menanggapi goncangan yang terjadi itu? Apakah kita larut di dalam ketakutan? Apakah kita larut di dalam kecemasan? Apakah kita larut di dalam kepanikan menghadapi itu? Tentunya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika kita menghadapi goncangan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam firman Tuhan tadi yang baru saya baca tadi, kita akan melihat bersama-sama goncangan yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dari cerita itu, dari firman itu, ada beberapa kebenaran yang saya bisa ambil. Yang pertama, bahwa orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bukan berarti bebas dari goncangan atau masalah. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan menurut kehendak Tuhan, mungkin kita sudah setia, sudah mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin memberi persembahan, rajin memberi perpuluhan. Bukan berarti kita
bebas dari masalah. Ini yang harus kita pahami. Kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan tadi dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-37. Di situ kita lihat bersama-sama murid-murid pada waktu itu diajak oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang mengajak waktu itu adalah Tuhan Yesus. Lalu murid-murid taat. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan ajakan Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berjalan sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berada di laut. Dan kita lihat bersama-sama, bukan berarti kalau berjalan dengan Yesus terus kita bebas masalah. Tetapi kita lihat bersama-sama bagaimana murid-murid pada waktu itu dia mengalami goncangan yang luar biasa. Jadi kita dapat mempelajari bahwa Yesus mengajak mereka berangkat. Yesus berada dalam satu perahu pada waktu itu. Tetapi kita melihat bahwa murid-murid pada waktu itu diterpa badai yang sangat dahsyat. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah mempersilahkan Tuhan untuk hadir di dalam perahu hidup kita. Bukan berarti hidup kita tidak pernah menghadapi goncangan. Kita lihat murid-murid masih mengalami goncangan karena angin badai. Padahal mereka bersama-sama Yesus. Padahal mereka sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Padahal mereka satu perahu dengan Yesus. Tetapi toh mereka masih memiliki masalah badai itu atau goncangan itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Kami pernah mengalami, Bapak Ibu barangkali sudah tahu, tidak perlu saya ceritakan apa yang kami alami. Bukan berarti saya tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah berusaha melayani sungguh-sungguh, sudah berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi tiba-tiba beban hidup datang, cobaan datang silih berganti. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi dengan masalah itu? Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah bisa diakibatkan juga karena kesalahan kita sendiri, kadang-kadang juga bisa. Misalnya ya, kalau dokter bilang jangan makan pedas-pedas ya. Nanti kalau makan pedas-pedas nanti lambungnya akan sakit, perutnya akan sakit. Delalah, tidak menggubris apa kata dokter. Dia makan pedas luar biasa, akhirnya dia jadi sakit. Nah, dia punya masalah karena dirinya sendiri, karena ulahnya sendiri. Bapak Ibu tahu bagaimana istri Lot menjadi tiang garam? Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot tidak taat akan firman Tuhan. Lalu terjadilah apa yang Tuhan katakan, dia menjadi tiang garam waktu itu. Karena apa? Karena ulahnya sendiri. Jadi goncangan yang kita hadapi itu juga bisa berasal karena diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan. Oh, Tuhan tidak sayang sama saya, tidak. Karena bisa juga karena kesalahan kita sendiri. Goncangan yang kita hadapi barangkali Tuhan punya rencana yang indah buat kita di balik itu ya. Kemudian goncangan yang terjadi, Tuhan mau melatih kita, mau memproses kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Seperti hari-hari ini kita diguncang dengan adanya virus corona
yang terjadi di negara kita. Dari segi lain, dari segi iman, kita sebagai orang percaya itu juga bisa dikatakan memproses hidup kita. Bagaimana iman kita? Apakah kita tetap kuat menghadapi itu? Apakah justru kita jauh dari Tuhan? Apalagi sekarang Bapak Ibu punya kebebasan ya, ibadah dan tidak, ya kan tidak ke gereja, Bapak Ibu harus ibadah di rumah. Saya kan tidak tahu Bapak Ibu ibadah tidak di rumah. Semakin dekat dengan Tuhan tidak, saya nggak tahu. Tapi saya berharap doa kami sebagai gembala Bapak Ibu, justru karena goncangan ini Bapak Ibu akan semakin dekat dengan Tuhan. Iman Bapak Ibu akan semakin kuat. Iman Bapak Ibu akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti emas yang sedang diproses. Emas itu sebelum jadi emas kan ada prosesnya. Digoncang-goncang dan dipilih, dan baik dibuang dan sebagainya, akhirnya dibakar, akhirnya jadi emas yang luar biasa. Nah, inilah hidup kita. Ada pujian, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Amin, Bapak Ibu. Siap dibentuk, siap diproses. Nah, jangan ketawa, siap diproses. Nah, jadi itu kalau kita menghadapi goncangan, Tuhan barangkali ingin memproses kita. Itu yang pertama. Jadi yang perlu kita pahami, bukan kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari goncangan. Yang kedua, sikap apa yang harus kita pahami ketika kita menghadapi goncangan akhir-akhir ini? Yang kedua adalah milikilah sikap yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kita melihat bersama-sama pada waktu itu murid-murid sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam satu perahu. Tetapi murid-murid tidak memiliki sikap yang benar. Murid-murid bersikap yang negatif terhadap Yesus. Dia menyalahkan Yesus. Coba kalau nggak percaya Bapak Ibu lihat ayat yang ke-8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi dia berkata kepada Yesus, engkau tidak peduli kalau kami ini binasa. Jadi dia menyalahkan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu kalau punya masalah menyalahkan Tuhan? Jujur, saya pernah. Ketika kami menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tidak selesai-selesai, saya berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, kenapa itu terjadi dalam kehidupan saya? Apakah Engkau tidak sayang kepadaku? Saya menyalahkan Tuhan. Nah, seperti murid-murid ini, apakah Engkau tidak peduli? Saya percaya, saya berharap Bapak Ibu bersikap yang benar, bersikap yang positif setiap goncangan yang Bapak Ibu hadapi, sehingga demikian Allah akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu yakin badai akan berlalu? Amin. Kita harus meyakini badai akan berlalu. Badai virus corona di dalam nama Yesus akan cepat berlalu. Kita lihat ayat 39, lalu ia bangun menghardi angin itu, berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita lihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan begitu luar biasa. Hari ini ketika kita mau berseru kepada Yesus, datang kepada Yesus, Tuhan akan merubah semuanya
lebih indah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kuat menghadapi goncangan. Puji Tuhan. Pujian yang sangat indah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Apapun goncangan yang kita hadapi saat ini, kita berseru kepada Yesus. Kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Dia akan menolong kita. Sebab Dia hanya sejauh doa. Bila ku rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menenangkan badai yang kita hadapi saat ini, goncangan yang terjadi, yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama sidang jemaat-Mu, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebelum kami memanjatkan doa kami Tuhan, Engkau tilik kehidupan kami. Kami menyadari kami manusia biasa, masih banyak kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini
kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, daerah kami, di mana kami tinggal ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi digoncang badai virus corona yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat kami ya Tuhan. Justru dalam kondisi seperti itu, kami ingin tetap percaya akan Engkau. Kami ingin tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan melepaskan kami dari segala goncangan, dari segala ketakutan, dari segala kecemasan, dari segala kepanikan yang kami hadapi saat-saat ini ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa, kalau ada usaha pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kehidupan ketentraman bangsa ini melalui virus yang terjadi, kami berdoa, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada bangsa kami menghadapi goncangan yang ada. Kami berdoa buat semua para pemimpin yang ada ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai kepemimpinan RT, RW, kelurahan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga bidang medis kesehatan yang menangani adanya virus ini Tuhan, Engkau pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu yang pagi ini sedang beribadah kepadamu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan hidup mereka menghadapi goncangan saat ini Tuhan, supaya mereka tetap percaya akan Engkau, supaya mereka tetap memandang Engkau ya Tuhan. Kalau saat ini mereka sedang ada yang sakit, ada yang sakit dalam kehidupannya, Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka sekarang sedang mengalami kepanikan, kecemasan, ketakutan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong mereka supaya mereka memiliki semangat yang baru, gairah yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau akan menolong kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Engkau nyatakan pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.